menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambo meninggal dunia. Sebelum detik-detik dieksekusi mati, Mahfud MD ungkap hal ini. Sebagai seseorang yang paham ilmu hukum, Mahfud MD mengomentari nasib Ferdi Sambo usai divonis hukuman mati. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meyakini Ferdi Sambo tidak akan dieksekusi mati. Pernyataan Mahfud MD itu terungkap meskipun Ferdi Sambo telah divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Keyakinan tersebut, kata Mahfud, didasarkan pada akan diberlakukannya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 2026 mendatang. Dalam KUHP baru tersebut, kata dia, termuat pasal yang memungkinkan vonis mati yang telah dijatuhkan turun menjadi hukuman seumur hidup apabila seorang terpidana mati dianggap berkelakuan baik. Di samping itu, kata dia, masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh Sambo di antaranya, banding atau kasasi sehingga masih ada kemungkinan vonis yang dijatuhkan bisa berubah. Akan tetapi, lanjut dia, vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama tersebut penting sebagai bukti formal. Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan jurnalis senior Andi F. Noya dalam acara bertajuk Kick Andi Mahfud Cari Panggung, yang diunggah di kanal YouTube Metro TV. Hukumannya hukuman mati, tapi tidak akan dieksekusi, kata Mahfud dikutip Senin. Ia menduga, Sambo akan meninggal di penjara dengan vonis penjara seumur hidup. Namun demikian, ia menyerahkan kepada hakim yang memutus perkara Sambo nantinya. Saya akan menduga dia akan meninggal di penjara, seumur hidup, tapi terserah hakim saja ya. Anda jangan bilang lagi, wah ini sudah mempengaruhi, karena Anda tanya lo ini, saya, ilmu hukum saya begitu. Kalau seumur hidup ya sudah di situ, kata Mahfud yang juga guru besar ilmu politik hukum UI tersebut. Ia pun mengatakan tidak akan protes terhadap apapun keputusan hakim terhadap Sambo nantinya. Mahfud juga mengakui, meskipun ia pernah mengatakan dalam perkara lain tidak perlu hormat pada putusan hakim, namun ia tetap terikat pada putusan hakim. Saya tidak hormat pada putusan hakim, tapi saya terikat pada putusan hakim, kan banyak hakim-hakim yang korup itu. Tidak hormati, untuk apa menghormati hakim yang korup, kata Mahfud. Di sisi lain, pakar hukum pidana dari UGM, Edward Omar Sarif Hiarij menjelaskan, eksekusi mati terhadap Ferdi Sambo butuh proses yang panjang untuk bisa dilaksanakan. Hal ini dikarenakan terpidana masih melakukan upaya hukum lanjutan terkait vonis yang dijatuhkan terhadap dirinya. Menurutnya, eksekusi mati bisa dilakukan jika Ferdi Sambo menerima putusan vonis mati dan tidak melakukan upaya hukum lain. Sambo pasti melakukan upaya hukum, masih ada banding, masih ada kasasi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan peninjauan kembali bisa lebih dari satu kali tapi tidak membatasi, ujar Prof. Edi, sapaan Edward Omar pada program Rosi Kompas TV, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2023, malam. Prof. Edi menilai proses panjang eksekusi mati ini pastinya dimanfaatkan oleh Ferdi Sambo agar KUHP baru segera berlaku. Sebab, KUHP baru menjadi peluang bagi suami Putri Chandrawati itu, untuk dapat keringanan hukuman dari putusan mati yang dijatuhkan kepada dirinya, menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun. Di pasal 100 KUHP, baru dijelaskan ada masa percobaan 10 tahun, bagi terpidana mati untuk berkelakuan baik. Jika hal tersebut dapat dijalankan, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Adapun KUHP baru ini berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, atau 3 tahun setelah diteken Presiden Jokowi pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Menurut Edi, ketika KUHP baru berlaku efektif, maka ada peluang bagi Sambo mendapat keuntungan dari pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya kira Sambo akan mengulur waktu dengan melakukan berbagai upaya hukum, termasuk PK, peninjauan kembali,
Bahkan mungkin gerasi untuk menuju tanggal 2 Januari tahun 2026, di mana KUHP itu berlaku secara efektif, ujar Prof. Edi. Ketika KUHP baru itu berlaku, maka dia akan diuntungkan dengan KUHP baru itu, sambung dia yang juga Wamenkumham. Lebih lanjut Prof. Edi menjelaskan, peluang mendapat keringanan bagi para terpidana mati, termasuk Ferdi Sambo dalam KUHP baru tidak serta-merta langsung didapat. Dalam KUHP baru dijelaskan terpidana mati akan menjalani percobaan hukuman selama 10 tahun. Jika dalam waktu tersebut para terpidana mati berkelakuan baik, akan dipertimbangkan untuk mendapat hukuman seumur hidup. Untuk mendapatkan pertimbangan perubahan pidana mati menjadi hukuman seumur hidup ini melibatkan banyak pihak, mulai dari lembaga pemasyarakatan, hakim pengawas dan pengamat, Mahkamah Agung hingga Presiden. Jadi prosesnya panjang dan betul-betul selektif. Jadi pidana mati diubah menjadi seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun adalah berdasarkan keputusan Presiden atas pertimbangan MA, jadi bukan pertimbangan kepala lapas semata, ujar Edi Hiarij. Nah, bagaimana menurut kalian?